Aku bangga jadi anak PKI. Ripka terang-terangan ingin mengganti Pancasila. Ini merupakan pengkhianatan. Ini merupakan pelecehan terhadap umat Islam. Jadi dari awal ideologi ini akan membekuk kita untuk mengabdi pada kekuasaan. Itu yang saya tentang dari awal. Di tengah perjuangan masyarakat melawan COVID-19, wakil rakyat di gedung parlemen justru malah membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Rancangan undang-undang itu menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Penolakan keras muncul dari sejumlah kelompok Islam. Baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia sepakat meminta RUU HIP dibatalkan. Mereka menilai tidak ada urgensi sehingga harus dibahas di tengah pandemi. Selain itu, RUU HIP berpotensi melumpuhkan unsur ketuhanan pada sila pertama dalam Pancasila karena terdapat Trisila dan Ekasila dalam pasal 7 RUU HIP yang bisa memeras makna utuh Pancasila. Sementara dari 9 fraksi di DPR, 8 mendukung RUU HIP, namun dengan sejumlah catatan. Salah satunya pencantuman TAP MPRS tentang pelarangan komunisme, yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam draft RUU HIP. Hanya fraksi Partai Demokrat yang tidak menyampaikan pendapatnya, karena menarik keanggotaan dari Panja RUU HIP. Kemungkaran haluan ideologi Pancasila RUU HIP itu jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkan oleh corona. Betul? Corona hanya membuat kita sakit atau membuat kita terpisah dari dunia ini. Tetapi rancangan undang-undang ini akan menghalangi kita dari ridha Allah, akan menjauhkan kita dari agama, dan akan menghancurkan masa depan anak cucu kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini jauh lebih berbahaya, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, sesungguhnya Pancasila yang ada hari ini merupakan perjuangan besar umat Islam. Ingat, jauh sebelum ada Pancasila hari ini, jauh sebelum ada Piagam Jakarta, para founding father negara kita, para pendiri negara kita, Kiai Haji Agus Salim, Hasan, demikian juga ulama-ulama lainnya, mereka sebenarnya termasuk Bapak Muhammad Nasir menginginkan Indonesia negara Islam. Negara apa? Setidaknya ada 3 alasan kenapa mereka ingin Indonesia negara Islam. Satu, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, sampai penjajahan Belanda. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Jihadnya Tuanku Imam Bonjol, jihadnya Tengku Umar, jihadnya Diponegoro, jihadnya Sultan Hasanuddin dengan Allahu Akbar, dengan La ilaha illallah. Betul? Betul? Bukan dengan komunis, jamaah sekalian, bukan dengan liberal, jamaah sekalian, tapi dengan takbir Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbarnya Bung Tomo, Allahu Akbarnya Kiai Mojo. Yang kedua, jamaah sekalian, alasan logis adalah apa? Indonesia sudah menjadi budaya turun-temurun di negara kita. Bahkan kalau Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin masih ingat, dia pernah menulis artikel, Indonesia selama 500 tahun diatur dengan budaya dan undang-undang Islam.
sejak kerajaan Islam Samudra Pasai, kerajaan Islam Demak Bintoro, kerajaan Islam Mataram, semuanya diatur dengan syariat Islam. Jadi Indonesia telah menjadikan Islam budaya. Maka wajar kalau Bapak Muhammad Nasir, walaupun saat itu ditentang oleh Soekarno, ingin menjadikan Indonesia negara Islam. Walaupun pada akhirnya kita mengalah demi keutuhan negara ini, akhirnya apa? Muncullah Piagam Jakarta. Indonesia bukan negara Islam, tapi umat Islam diberi kebebasan menjalankan syariat Islam dengan adanya 7 kata pada Piagam Jakarta. Namun tanggal 18 Agustus, teman sekalian, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi pengkhianatan, yaitu apa? Piagam Jakarta dihapus. Lagi-lagi umat Islam mengalah demi keutuhan negara kita. Oke, ini dihapus, tapi tolong umat Islam tetap beri kebebasan menjaga syariat Islam. Dan hari ini anak-anak komunis yang telah menulis buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI", Rifka, terang-terangan ingin mengganti Pancasila. Ini merupakan pengkhianatan, ini merupakan pelecehan terhadap umat Islam. Siap berjuang? Iya! Jadi disimpan dulu ya, apanya yang serunya disimpan di belakang kita. Oke. Ada pertanyaan kan nanti kalau ada diskusi? Ya. Nah, yuk. Sekarang saya akan mencoba buka pertanyaan dari yang hadir di sini, tapi juga nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke chat room itu di sana. Banyak Anda yang tidak bisa mengajukan pertanyaan langsung, Anda bisa menulis chat itu. Mudah-mudahan kita bisa sempat baca. Udah cukup banyak nih saya baca. Ada juga yang dari ini banyak dari Indonesia, banyak dari ada Banjarmasin, ada dari San Francisco juga, Mas. Oh, ada San Francisco juga ada ya. Jadi ada yang dari Amerika, ada yang dari Indonesia dan sebagainya. Oke, apakah kita akan baca? Saya mungkin bacakan dulu satu, kemudian nanti silakan dari floor di sini bisa juga ikut bergabung. Atau kita mulai dari floor dulu deh, biar rame. Siapa yang akan mengajukan pertanyaan dari floor dulu? Silakan dibuka mic-nya dan ajukan pertanyaan. Sebutkan Anda berasal dari mana. Mohon izin, Pak Ersu. Yes. Muhammad Anis Zafran. Dari mana ini? Dari Indonesia, dari Malang. Oh, oke, dari Malang ya. Oke. Ya. Silakan Mas Zafran. Baik. Institusinya dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pertanyaannya untuk Prof. Rocky dan Dr. Refli Harun. Mohon maaf. Baik. Untuk Prof. Rocky dulu. Jadi pertanyaannya begini, beberapa hari lalu saya sempat nonton wawancara Bung Rocky di Realita TV. Beliau mengatakan bahwa kalau Pancasila itu dikristalisasikan, maka akan muncul gesekan baik itu antar pemerintah dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat. Pertanyaannya simpel sebenarnya, bagaimana sebenarnya diskursus Pancasila itu bisa kita bicarakan sehari-hari tanpa muncul gesekan di masyarakat itu sendiri? Itu untuk Prof. Rocky Gerung. Kalau untuk Dr. Refli Harun, Pak Refli begini, kalau misalkan RUU HIP ini betul-betul dijadikan undang-undang dan yang seperti tadi Pak Refli katakan bahwa logika berpikirnya kan terbalik, sedangkan Pancasila itu termaktub dalam preambel Undang-Undang Dasar, dan kalau misalkan nanti akan dilaksanakan pengujian, pendirian MK itu seperti apa nantinya jadinya gitu loh. Ya walaupun kalau kita coba berpikir kan akan jadi lucu, tapi dalam hukum tata negara bagaimana cara kita merasionalkan logika berpikir yang salah itu? Itu terima kasih. Iya, ini pertanyaannya bagus, pendek dan langsung ke poinnya. Silakan, siapa yang akan duluan, Bung Rocky atau Bung Refli? Udah dapat. Ya. Oke, saya terangkan ya. Bayangkan misalnya undang-undang ini lolos, itu berarti ada official ideology, state official ideology, yaitu Pancasila. Itu ada aturan macam-macam. Anda mesti, kalau mau import, mesti berdasarkan Pancasila. Kalau berpikir, mesti berdasarkan Pancasila. Lalu Presiden akan bilang bahwa saya, Presiden Republik Indonesia, junto kepala negara, adalah pembina ideologi yang sudah diundangkan itu. Dengan sendirinya kan mesti ada top eksekutif dari soal official ideology ini. Lalu Presiden akan minta dengan berbagai macam cara kesetiaan pada Pancasila karena dia adalah dinyatakan sebagai ideologi negara. Jadi mesti setia pada ideologi negara. Presiden memegang hak untuk menentukan siapa yang setia, siapa yang tidak setia melalui sistem peradilan segala macam itu.
Sekarang pertanyaannya, apakah rakyat harus setia pada presiden? Tidak. Dalam demokrasi, rakyat tidak perlu setia pada presiden. Presiden yang harus setia pada rakyat. Karena itu disebut demos. Jadi jangan minta rakyat setia pada presiden. Kalau setia pada presiden, bisa. Tapi presiden harus seumur hidup. Kan saya mau terangkan ini semua dari prinsip cara berpikir demokrasi semata-mata. Ansih gitu. Par excellence. Jadi kalau sekali kita memilih demokrasi, maka tidak ada kesetiaan rakyat pada presiden. Itu soalnya. Nah, ideologi Pancasila bisa menuntut kesetiaan rakyat pada presiden karena presiden adalah CEO dari negara ini. Itu yang salah gitu dalam cara berpikir itu. Jadi dari awal ideologi ini akan membekuk kita untuk mengabdi pada kekuasaan. Itu yang saya tentang dari awal. Nah, karena itu sekali lagi saya mau terangkan bahwa minimal yang tersedia adalah kita menghargai Pancasila sebagai kesepakatan kebudayaan. Nah, sebagai kesepakatan dia tidak berhenti mengikuti kehendak pemerintah, tapi mengikuti perkembangan alam pikiran rakyat. Kan nggak mungkin kita mengatakan Pancasila itu 5 tahun aja tuh. Kalau pemerintah berubah nanti undang-undangnya dirubah juga. Jadi biarkan Pancasila itu jadi semacam angan-angan publik. Jangan diresmikan menjadi ideologi. Begitu diresmikan dia berhenti. Jadi dia tidak lagi bisa menghasilkan imajinasi. Itu inti dari uraian saya tadi di awal tuh. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita boleh mengatakan Pancasila itu adalah dasar negara, ya udah, selesai. Tapi mengatakan bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara, itu dua hal yang berbeda dan menimbulkan bahaya. Karena menyebut ideologi artinya mesti mengatur psikologi manusia. Ideologi itu akan masuk sampai ke batin orang. Itu nggak mungkin. Di dalam suasana demokrasi nggak mungkin.